Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mudianti dengan NPM 211070112-1239. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai HAM dan hak asasi kesehatan dengan mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nova Arifman, SKM MKes. Pada materi pertama, saya akan membahas mengenai perbedaan HAM dan hak asasi kesehatan serta contohnya. HAM adalah hak melekat pada diri sendiri yang bersifat kontraktif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Contohnya itu hak untuk berkeluarga, hak untuk beragama, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada hak asasi kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM atau DUHAM pada pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangan, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lainnya yang mengakibatkan bosornya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaan. Kemudian adanya perbedaan antara HAM dan hak asasi kesehatan. Perbedaan antara HAM dengan hak asasi kesehatan itu terletak pada ruang lingkupnya, yang dimana HAM dengan cakupan yang luas karena merupakan hak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada individu, dan hak asasi kesehatan ini yaitu cakupannya hak yang berhubungan dengan keadaan sehat maupun sakit masyarakat ataupun pasien yang mana berhubungan dengan kesehatan. Nah, materi kedua membahas mengenai sejarah perkembangan dan momentum perkembangan. Yang pertama ada hak. Yang pertama ada HAM. Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya dalam Undang-Undang 1945 telah tersurat namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen 1-4 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada pasal 28A sampai dengan 28J. Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan HAM melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal Orde Baru telah menyusun piagam hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara. MPRS telah menyampaikan nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan HAM. Berbagai kepentingan politik pada saat itu akhirnya tidak jadi diberlakukan. Pemerintahan Orde Baru pada saat itu bersikap anti terhadap piagam HAM dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tanggal 11 November 1998, MPR pada sidang istimewanya mengesahkan ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua ada kesehatan sebagai hak asasi manusia di Indonesia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan hak asasi manusia secara lengkap dan rinci, antara lain berisikan mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pelaksanaannya ditetapkan pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan menjadi pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Kesehatan dikemukakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud pada pasal dan Undang-Undang 1945. Pada Undang-Undang Kesehatan tersebut juga dinyatakan bahwa semua orang berhak atas kesehatan, yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, contohnya yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu serta terjangkau. Nah, yang terakhir, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan yang diperlukan bagi dirinya. Kemudian, pembahasan yang ketiga, implementasi HAM dan hak asasi kesehatan. Yang pertama, HAM di Indonesia. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, memasukkan dalam kurikulum pembelajaran dan lainnya. Nah, yang kedua, hak asasi kesehatan di Indonesia. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Baik, demikian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.